Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu di mata pelajaran PAI. Baik, materi kita pada hari ini masih merupakan materi lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang macam-macam takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam, yaitu yang pertama takdir muallak dan yang kedua takdir mubram. Takdir muallak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya nih, teman-teman sebagai seorang siswa pasti memiliki cita-cita kan? Entah itu ingin menjadi seorang dokter, guru, atau yang lainnya. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, teman-teman harus belajar dengan giat dan tekun. Dengan begitu, apa yang teman-teman cita-citakan akan menjadi kenyataan. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan takdir muallak. Selanjutnya, takdir mubram. Nah, contoh takdir mubram ini seperti seseorang yang dilahirkan dengan mata yang sipit atau rambut yang keriting atau kulit yang hitam. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari takdir mubram. Jadi, takdir mubram ini adalah takdir yang terjadi pada diri manusia, tidak dapat diusahakan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu dikaitkan dengan 4 hal yang berhubungan dan tidak dapat terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah SWT, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Oke, yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah SWT. Baik, sebelumnya kita harus memahami dulu tentang takdir. Jadi, manusia yang tidak mampu terbang seperti burung, tumbuh-tumbuhan yang berkembang subur lalu layu dan kering, rumput-rumput yang subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Nah, semua contoh tersebut merupakan ketentuan Allah dan itulah yang disebut dengan takdir. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia diberi kemampuan untuk memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Salah satunya adalah manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah SWT. Namun harus selalu diingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah karena hal tersebut kita lakukan atas kesadaran kita sendiri. Terdapat beberapa peristiwa yang dapat memudahkan kita untuk lebih memahami tentang takdir. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke negeri Syam, beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, sehingga beliau membatalkan rencananya. Nah, kemudian ada seseorang yang bertanya, apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Allah? Kemudian Umar pun menjawab, saya lari atau menghindar dari takdir Allah kepada takdirnya yang lain. Sejak zaman Rasulullah SAW telah terjadi kekeliruan dalam menyikapi takdir. Nah, salah satunya beliau pernah bersabda yang artinya, pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat kemaksiatan, dan dengan sangat enaknya mereka berkata, Allah SWT telah menakdirkan saya mencuri. Pernah juga terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, terdapat seorang pencuri yang tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Kemudian Khalifah bertanya, mengapa engkau mencuri? Pencuri itu menjawab, memang Allah sudah menakdirkan saya menjadi pencuri. Lalu mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar marah dan berkata, pukul saja orang ini dengan cemeti, setelah itu potonglah tangannya. Para sahabat lain bertanya, mengapa hukumannya diberatkan seperti itu? Khalifah Umar pun menjawab, ya itulah yang setimpal, ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan kesalahan dalam memahami takdir, padahal sudah dengan jelas Allah melarangnya. Akhlak yang diajarkan dalam Islam adalah setiap keburukan yang menimpa merupakan kesalahan kita sebagai manusia, sementara segala kebaikan adalah keberhasilan yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Baik, selanjutnya yaitu ikhtiar. Arti ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan.
Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dan kita sebagai manusia berkewajiban untuk melakukan ikhtiar. Nah, pertanyaannya, jika Allah telah menentukan takdir, kenapa kita sebagai manusia harus tetap berikhtiar? Nah, pembahasan ini nanti kita diskusikan ya via WhatsApp. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu doa. Doa juga merupakan bentuk dari ikhtiar, yaitu ikhtiar batin. Nah, ikhtiar batin ini besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya, karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakininya, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh dalam memohon. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah. Jadi setelah kita sudah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka sudah tiba waktunya bagi manusia untuk bersikap tawakal. Sikap tawakal baru boleh dilakukan ketika usaha yang sungguh-sungguh dari kita sudah dijalankan. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu berkaitan erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.